Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinsa Sarahisa, NIM E1E0194146, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pendidikan, saya akan membahas mengenai tema Perencanaan Pendidikan Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Barat pada era abad 21. Dan di sini saya mengambil judul yaitu tentang Perencanaan Pendidikan Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Barat pada masa transisi New Normal. Selanjutnya, untuk latar belakang, berbicara mengenai masa transisi New Normal, bahwa New Normal itu sendiri adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat mau tidak mau harus mengupayakan adaptasi tersebut, di mana adaptasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi kontak fisik, menghindari kerumunan, dan tentunya menerapkan pola hidup sehat. Adapun perihal itu sudah seharusnya diterapkan juga pada sektor pendidikan, karena pendidikan tidak seharusnya berhenti dengan adanya kendala kondisi seperti ini, melainkan kita lebih bagaimana cara mengembangkan dalam membuat sebuah perencanaan pendidikan yang bernuansa baru dengan kondisi saat ini, termasuk tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu tantangan nyata bahwa pendidikan hendaknya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi utuh, yang dikenal dengan kompetensi abad 21. Perkembangan dunia pada abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran. Dengan itu, saya mengambil rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana pendidikan saat ini memanfaatkan iptek yang melambangkan pendidikan abad 21 untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, yaitu bagaimana bentuk persiapan dan perencanaan pendidikan sekolah dasar pada masa transisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama yaitu pendidikan dengan memanfaatkan iptek untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menghadapi era digital abad 21, pemerintah telah menyiapkan keterampilan hidup melalui reformasi pendidikan. Pemerintah telah menyiapkan keterampilan hidup untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun perubahannya yaitu bukan hanya untuk mempersiapkan keterampilan peserta didik untuk bersaing di dunia kerja saja, melainkan pendidikan mampu membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi dan karakter unggul peserta didik. Pembelajaran abad 21 dituntut berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntutan zaman era milenial dengan tujuan. Nantinya peserta didik terbiasa dengan kecakapan abad 21. Di sekolah formal, pembelajaran sudah dituntut untuk menerapkan kemampuan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Ini dapat terwujud cepat, tidak hanya tuntutan pada kinerja guru dan mengubah metode mengajar, tetapi juga peran dan tanggung jawab pendidik non-formal dalam membiasakan anak-anak menerapkan keterampilan 4C itu sendiri. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu bagaimana persiapan dan perencanaan pendidikan sekolah dasar di Nusa Tenggara Barat pada masa transisi New Normal. Dalam menyikapi kondisi saat ini yaitu mengalami transisi New Normal, sehingga perlunya kebijakan yang mengatur jalannya proses pembelajaran, khususnya agar tidak terbengkalainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dengan terjadinya masa New Normal ini, Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat perlu melakukan perencanaan pendidikan terhadap proses pembelajaran. Pada dasarnya,
Kebijakan pendidikan pada masa transisi new normal ini, khususnya di NTB itu tidak bisa terlepas dari kebijakan nasional, yaitu kebijakan Kemendikbud. Bahwa pada kebijakan nasional ini sudah diedarkan surat keputusan bersama atau disebut dengan SKB 4 Menteri, di mana semua rencana yang akan dijalankan tentu saja mengacu pada surat edaran tersebut. Dari 4 menteri, yang pertama yaitu Menteri Kesehatan, yang kedua Mendikbud, Menteri Agama, dan Mendagri, telah membuat panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru. Dari surat edaran itulah tertuang di dalam panduan dalam masa pandemi, yaitu yang pertama, tahun ajaran baru dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Di dalam tahun ajaran baru ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase transisi dan fase new normal. Pada fase transisi ini perlu melakukan sebuah persiapan dan perencanaan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu mengisi daftar periksa, di mana adanya instrumen atau kuesioner yang harus diisi oleh seluruh satuan pendidikan untuk mengevaluasi diri kesiapan pada masa new normal untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menyiapkan fasilitas protokol kesehatan, kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana. Di dalam peraturan Kemendikbud sudah ada panduan yang bisa diarahkan penggunaannya pada masa pandemi ini. Yang ketiga yaitu menyiapkan bahan ajar. Dalam menyiapkan bahan ajar ini dilakukan diskusi oleh para guru atau dilaksanakannya workshop terkhususnya tentang pembedahan kurikulum 2013 yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah dasar khususnya di Nusa Tenggara Barat. Kemudian, di dalam melakukan pembelajaran di masa new normal ini harus adanya inovasi-inovasi yang tercipta untuk dapat menjalankan proses pembelajaran. Kita tahu bahwa sekarang ini pendidikan sudah masuk pada abad 21, di mana kita dituntut untuk menguasai kompetensi yang disebut dengan keterampilan 4C. Sehingga dengan begitu, para guru dalam melakukan proses pembelajaran harus memanfaatkan informasi, teknologi, dan komunikasi untuk melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Kemudian dengan adanya surat edaran yang menghimbau bahwa sekolah-sekolah dasar untuk tidak melakukan proses pembelajaran secara tatap muka, melainkan menghimbau untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan cara jarak jauh. Artinya di sini bahwa kita tahu sekarang sekolah-sekolah sudah menjalankan proses pembelajaran dengan cara daring, yaitu secara online. Jadi kesimpulannya di sini ialah bahwa di dalam menghadapi era digital abad 21, pemerintah telah menyiapkan keterampilan hidup melalui reformasi pendidikan yang membawa perubahan baru dan cara terbaik untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan juga mampu membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi dan karakter unggul peserta didik, sehingga pada masa new normal ini pendidikan dilaksanakan berdasarkan peraturan Kemendikbud yang menghimbau untuk melakukan proses pembelajaran dengan cara jarak jauh. Disinilah abad 21 dengan mengutamakan informasi, teknologi, dan komunikasi, para guru memanfaatkan keterampilan 4C yang menjadi ciri khas pada pendidikan abad 21 ini dalam membuat inovasi-inovasi pembelajaran daring yang melambangkan pendidikan pada abad 21. Sekian dari saya, mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.